Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Ibu Nafi Inayati Zahro, SE, MSI, CTT, serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kita akan membedah tuntas sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Perkenalkan, saya Ibrahim Vidi Noval dengan NIM 2025-12001 akan mulai menjelaskan dari bab studi kasus menyelamatkan antrean di Disney World. Sebagai bukti ilmiah, betapa krusialnya materi kita hari ini, mari kita analisis studi kasus dari raksasa hiburan Walt Disney World. Secara operasional, Disney menghadapi tantangan bisnis yang berat. Kapasitas fasilitas mereka itu terbatas. Sementara, ekspektasi jutaan pengunjung sangat tinggi dan antrean harus mengular panjang. Jika dibiarkan, pengunjung akan bosan dan enggan membelanjakan uangnya. Lalu, apa solusinya? Manajemen Disney meresponnya dengan implementasi sistem informasi. Mereka merancang pusat perintah operasional, mendistribusikan pemasaran kamera video dan peta digital, serta merilis aplikasi HP resmi buatan Disney yaitu Mobile Magic. Hasil akhirnya sangat terukur. Teknologi ini berhasil mengurangi waktu tunggu antrean secara signifikan, meningkatkan kualitas layanan pengunjung, dan secara otomatis mendongkrak pendapatan perusahaan. Kasus ini membuktikan bahwa teknologi informasi bukan sekedar pelengkap, melainkan menyelamat keberlangsungan bisnis. Lalu, bagaimana sih sistem informasi mengubah bisnis? Dari keberhasilan Disney tadi, terbukti bahwa teknologi bukan sekedar alat pelengkap, melainkan mesin penggerak utama bisnis saat itu. Untuk membuktikan seberapa masif perubahannya, mari kita lihat data investasinya antara tahun 1980 sampai 2011. Investasi swasta untuk teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan alat telekomunikasi meroket tajam dari 32% menjadi 52% dari total keseluruhan modal investasi mereka. Bahkan, pada tahun 2012, bisnis di Amerika Serikat itu menghabiskan dana hingga 540 miliar dolar khusus untuk membangun sistem informasi. Dampak dari investasi raksasa ini sangatlah terasa di keseharian operasional perusahaan saat ini. Dan saat ini juga smartphone, pesan singkat, email, dan konferensi online bukan lagi sekedar tren atau gaya hidup, melainkan sudah menjadi perangkat bisnis yang mutlak wajib dimiliki. Perdagangan elektronik atau e-commerce dan iklan internet juga terus mengalami lonjakan yang luar biasa. Sebagai bukti nyata, pendapatan iklan Google saja mampu melampaui 36 miliar dolar pada tahun 2011. Lalu, bagaimana dampaknya pada pergerakan barang? Perubahannya tak kalah ekstrim juga. Perusahaan logistik raksasa seperti FedEx dan UPS kini harus mengirimkan belasan juta paket setiap harinya ke seluruh penjuru dunia untuk mengimbangi ritme bisnis yang gila-gilaan ini. Perusahaan sangat mengandalkan sistem rantai pasokan just in time. Artinya, melalui sistem informasi, stok barang di gudang bisa ditekan ke tingkat serendah mungkin dan barang akan tiba persis di saat dibutuhkan demi memangkas biaya tambahan dan mempercepat laju produk sampai ke pasar. Intinya, bisnis zaman sekarang dituntut untuk merespon permintaan pelanggan dengan sangat cepat. Memasuki bab selanjutnya, perkembangan teknologi yang masif ini membawa kita pada sebuah era yang oleh jurnalis Thomas Friedman disebut sebagai dunia yang gelap. Apa maksudnya itu? Artinya, kehadiran internet dan komunikasi global telah memangkas biaya operasional dan biaya transaksi bisnis antar negara secara sangat dramatis. Sebagai contoh nyata, saat ini komunikasi langsung secara online antara sebuah pabrik di Shanghai, China, dengan pusat distribusi di belahan bumi lain seperti Amerika Serikat bisa dilakukan dengan sangat mudah dan bahkan gratis. Kondisi ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, tercipta peluang yang luar biasa. Berkat sistem informasi, pelanggan saat ini dapat berbelanja produk dari belahan dunia manapun selama 24 jam penuh dalam sehari. Bagi perusahaan, ini adalah peluang emas untuk menekan biaya seminimal mungkin dengan cara mencari bahan baku dan pemasok yang menawarkan harga termurah dari seluruh dunia kapan saja mereka butuhkan. Namun, di sisi lain, lahir sebuah tantangan yang sangat berat. Dunia yang datar berarti hilangnya batasan dan keuntungan suatu negara. Persaingan kini menjadi sangat brutal dan ketat. Kita tidak lagi hanya bersaing dengan perusahaan di kota atau negara yang sama, melainkan harus memperebutkan pangsa pasar, sumber daya, hingga lapangan pekerjaan dengan negara-negara berkembang lain yang memiliki pekerja dengan motivasi tinggi, namun bersedia dibayar lebih murah. Kita tidak lagi hanya bersaing dengan perusahaan di kota atau negara yang sama, melainkan harus memperebutkan pangsa pasar, sumber daya, hingga lapangan pekerjaan dengan negara-negara berkembang lain yang memiliki pekerja dengan motivasi tinggi, namun bersedia dibayar lebih murah. Inilah realitas globalisasi yang
digerakkan oleh sistem informasi. Menjawab tantangan globalisasi dan pesatnya teknologi barusan, dunia bisnis akhirnya berevolusi melahirkan bentuk organisasi baru yang disebut sebagai perusahaan digital. Lalu, apa sih sebenarnya perusahaan digital itu? Perusahaan digital adalah sebuah organisasi yang mengelola hampir seluruh kegiatan dan hubungan bisnis utamanya mulai dari melayani pelanggan, bertransaksi dengan pemasok, hingga mengatur karyawannya secara full digital. Bahkan, proses bisnis inti dan aset-aset penting perusahaan juga dikendalikan melalui jaringan komputer. Karena semuanya serba digital, perusahaan ini memiliki dua keunggulan absolut yang tidak dimiliki bisnis tradisional. Keunggulan yang pertama adalah time shifting atau pertukaran jam kerja. Jika bisnis konvensional umumnya hanya beroperasi dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, perusahaan digital memiliki kekuatan untuk beroperasi secara terus-menerus, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti. Keunggulan kedua adalah space shifting atau pertukaran lokasi kerja. Artinya, sebuah pekerjaan tidak lagi terikat pada satu gedung kantor fisik. Pekerjaan dapat diselesaikan di lingkungan kerja global, karyawan bisa bekerja dari negara manapun dan kapanpun, benar-benar melampaui batas wilayah geografisnya. Mengapa sih perusahaan rela mengeluarkan dana ratusan miliar dolar demi sistem informasi? Jawabannya adalah demi mencapai 6 tujuan bisnis strategis berikut. Pertama, untuk mencapai keunggulan operasional, yaitu agar kegiatan bisnis berjalan dengan efisiensi tingkat tinggi. Contoh nyatanya adalah retailing system milik Walmart yang mampu menghubungkan data pembelian pelanggan di kasir langsung ke pemasoknya secara digital, sehingga pengisian stok barang menjadi sangat efisien. Kedua, menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru. Contoh terbaiknya adalah bagaimana Apple merevolusi model pendistribusian industri musik dunia yang menggunakan inovasi iCloud dan layanan iTunes. 3. Membangun keakraban dengan pelanggan dan penonton. Misalnya, Hotel Mandarin Oriental menggunakan sistem informasi untuk merekam preferensi tamu, seperti suhu, ruangan, dan musik favorit. Lalu di sisi pemasok, toko JJ Penney menghubungkan data penjualan pakaiannya langsung dengan pabrik di Hong Kong, tanpa perlu menyimpannya di gudang. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Tanpa sistem informasi, manajer seringkali menebak-nebak atau mengandalkan keberuntungan. Kini, perusahaan seperti Verizon menggunakan data real-time berbasis web untuk memantau langsung kerusakan jaringan akibat badai dan segera mengambil keputusan perbaikan. Yang kelima, meraih keunggulan kompetitif. Ketika sebuah perusahaan sudah memiliki keunggulan operasional, produk baru, dan data yang akurat, otomatis mereka akan tampil selama lebih maju, respon lebih cepat, dan menghasilkan laba lebih tinggi dari para pesaing. Dan yang keenam, ini yang paling besar, kelangsungan usaha. Terkadang perusahaan berinvestasi pada teknologi hanya sekedar agar bisnisnya tidak mati. Contohnya pada tahun 1977, saat Citibank memperkenalkan mesin ATM. Mau tidak mau, semua bank pesaing juga harus menyediakan ATM jika ingin tetap bertahan di industri perbankan. Itulah mengapa sistem informasi adalah fondasi tak terpisahkan dari bisnis model. Perkenalkan, nama saya Hilma Hairul Nafisa dengan NIM 2025-12006. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem informasi itu. Jadi, secara teknis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Nah, sistem informasi berisi informasi-informasi penting mengenai orang, tempat, atau lokasi, dan hal yang berkaitan dengan organisasi, terkait, atau lingkungan di sekitarnya. Sehingga sistem informasi membantu para manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara informasi dan data? Nah, informasi sendiri yaitu data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Sebaliknya, data yaitu sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi. Contohnya, seperti alat yang digunakan kasir di supermarket dapat memindai jutaan data tentang deskripsi produk seperti kode batang, atau yang sering kita sebut sebagai barcode. Data semacam itu dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menjadi sebuah informasi yang memiliki arti tertentu, seperti berapa jumlah botol deterjen pencuci piring yang terjual, deterjen merek apa yang terjual paling cepat atau laris, dan contoh lainnya. Ada 3 kegiatan sistem informasi yang diperlukan dalam perusahaan. Yang pertama ada input, yang kedua pemrosesan, yang ketiga yaitu output. Input yaitu kegiatan mengumpulkan data dari dalam maupun luar organisasi. Pemrosesan yaitu kegiatan mengubah data mentah ke dalam bentuk yang memiliki arti atau informasi. Output yaitu kegiatan menyalurkan informasi yang telah diproses kepada pihak yang berkepentingan atau yang memerlukan informasi tersebut.
Ada 3 dimensi dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga yaitu teknologi informasi. Yang pertama yaitu organisasi. Organisasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem informasi, karena suatu perusahaan tidak akan bisa beroperasi tanpa sistem informasi. Nah, tingkatan dalam organisasi dibagi menjadi 3, yaitu manajemen senior, manajemen tingkat tengah, dan manajemen operasional. Yang pertama yaitu manajemen senior atau senior management, yaitu membuat keputusan jangka panjang terkait produk dan jasa, sekaligus menjamin kinerja keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Yang kedua, manajemen tingkat tengah atau middle management, menjalankan program dan rencana dari manajemen senior. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu manajemen operasional atau operational management, yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Yang kedua ada manajemen. Nah, manajemen ini bertugas untuk berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan dalam mengambil keputusan dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ada 4 fungsi manajemen utama, yaitu penjualan dan pemasaran, yang kedua manufaktur dan produksi, yang ketiga keuangan dan akuntansi, dan yang terakhir yang keempat yaitu sumber daya manusia. Yang pertama yaitu penjualan dan pemasaran, bertujuan untuk menjual produk dan jasa perusahaan. Yang kedua, manufaktur dan produksi, bertujuan untuk memproduksi produk dan jasa. Yang ketiga, keuangan dan akuntansi, bertujuan mengelola aset keuangan dan menyimpan catatan keuangan organisasi. Yang keempat yaitu sumber daya manusia, bertujuan mencari, mengembangkan, dan mengelola tenaga kerja perusahaan. Yang ketiga yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu salah satu perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perusahaan. Terdapat 2 perangkat, yaitu perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Perangkat keras komputer sendiri yaitu perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam sistem informasi. Sedangkan perangkat lunak komputer terdiri atas serangkaian perintah terprogram dan terperinci yang digunakan untuk mengendalikan komponen dalam sistem informasi. Selanjutnya ada sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai tambah dalam pemerolehan informasi, perubahan informasi, dan pendistribusian informasi yang digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sebagai contohnya, sistem informasi untuk menganalisis data dan pengeluaran barang pada suatu supermarket yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan karena para manajer membuat keputusan yang lebih mengenai produk apa saja yang perlu disediakan dan dipromosikan oleh supermarket. Untuk pemahaman lebih mendalamnya, ada studi kasus mengenai UPS bersaing secara global dengan teknologi informasi. Profil singkat dari UPS sendiri yaitu didirikan pada tahun 1907 oleh James Case dan Claude Riad di Seattle, Amerika Serikat. Perusahaan ini berkembang menjadi salah satu perusahaan logistik terbesar di dunia dengan ribuan karyawan, puluhan ribuan kendaraan, karena UPS mengirim jutaan paket setiap hari sehingga harus mampu mengelola operasi yang sangat besar. Jadi, UPS merupakan perusahaan yang berinvestasi besar dalam sistem teknologi seperti pertama, penggunaan barcode, kedua, penggunaan barcode untuk pelacakan paket, yang ketiga, teknologi DID atau Delivery Information Acquisition Device, yang keempat, sistem optimalisasi rute pengiriman dan sistem pelacakan paket online. Yang pertama, penggunaan barcode. Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional sehingga biaya operasional dapat ditekan. Yang kedua, penggunaan barcode untuk pelacakan paket. Nah, teknologi ini mempercepat aliran informasi agar perusahaan dapat memantau seluruh pengiriman dan pelanggan dapat mengetahui status paket dengan cepat. Yang ketiga, teknologi DID. Nah, teknologi tersebut membuat UPS mampu meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan informasi pengiriman secara akurat, mempercepat pengiriman dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, sistem optimalisasi rute pengiriman dan sistem pelacakan paket online. UPS tidak hanya perusahaan mengirim, tetapi juga penyedia solusi logistik dan rantai pasokan global bagi perusahaan. Kenalkan, nama saya Eko Kristianto, NIM 2025 12010. Saya akan menjelaskan pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Yang pertama ada pendekatan teknik, berfokus pada model matematis dan teknologi dalam sistem informasi yang menggunakan teknologi fisik dan kemampuan utama sistem dengan didukung oleh 3 bidang ilmu, yaitu yang pertama ilmu komputer. Ilmu komputer merupakan cabang pengetahuan yang mengeksplorasi mengenai komputer, perangkat lunak, perangkat keras, serta metode dalam mengolah data menjadi informasi melalui teknologi komputer. Di bidang ini juga melibatkan pemrograman, algoritma, dan pembangunan sistem komputer. Yang kedua ada ilmu manajemen. Ilmu manajemen merupakan bidang yang mengkaji cara-cara untuk merancang, mengatur, membimbing, dan mengkontrol sumber daya yang tersedia, tenaga kerja, finansial, dan bahan agar sasaran organisasi dapat dicapai dengan cara efektif dan efisien. Yang ketiga ada riset operasional.
Riset operasional merupakan pendekatan ilmiah yang dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan mengimplementasikan model-model matematis, pemrosesan data, serta metode optimasi sehingga permasalahan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat diatasi dengan cara yang paling efektif. Yang kedua adalah pendekatan perilaku, berfokus pada perilaku manusia dalam penggunaan sistem informasi yang berkaitan dengan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga ada pendekatan sistem sosioteknis, menggabungkan sistem sosial dan sistem teknis dengan menyeimbangkan peran teknologi dan manusia dan menekankan interaksi antar manusia, teknologi dan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas kerja. Selanjutnya ada studi kasus. Dokter mengeluhkan bahwa proses memasukkan data ke IMR memakan waktu lebih lama dibandingkan menulis manual, yang dapat mengurangi interaksi langsung dengan pasien. Layanan kesehatan di Amerika yang masih dominan menggunakan catatan medis berbasis kertas yang menyebabkan biaya administrasi sangat tinggi dan risiko kesalahan medis meningkat karena terjadi duplikasi pemeriksaan pasien dan koordinasi layanan kesehatan. Yang pertama ada solusi dengan memacu penggunaan rekam medis elektronik atau IMR, karena IMR menjanjikan yang pertama ada efisiensi, keamanan pasien, koordinasi. Efisiensi adalah data pasien dapat diakses secara langsung, mengurangi kebutuhan penyimpanan kertas. Yang kedua ada keamanan pasien, mengurangi kesalahan pemberian obat dan memberikan peringatan otomatis bila terdapat kondisi kritis. Yang ketiga ada koordinasi, mempermudah pertukaran informasi antar dokter dan rumah sakit. Yang kedua ada hambatan. Yang pertama biaya awal yang tinggi, kedua gangguan pada alur jalur, yang ketiga privasi dan keamanan. Yang pertama biaya awal yang tinggi, investasi pemasangan cukup mahal, terutama bagi praktek dokter kecil dan rumah sakit di daerah pedesaan. Yang kedua gangguan pada alur kerja, banyak sistem IMR yang tidak dapat berbicara satu sama lain sehingga data pasien tetap terisolasi di masing-masing institusi. Yang ketiga privasi dan keamanan. Dokter mengeluhkan bahwa proses memasukkan data ke IMR memakan waktu lebih lama dibandingkan menulis manual yang dapat mengurangi interaksi langsung dengan pasien. Yang terakhir ada kesimpulan, sistem informasi adalah komponen krusial yang mendukung organisasi dalam melaksanakan bisnis dengan lebih efisien, responsif terhadap perubahan global, dan mampu menggunakan teknologi untuk mencapai sasaran strategis perusahaan.